Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 3 mata kuliah teori ring, akan membuktikan, pembuktian dari teorema 9.14 yang beranggotakan, Miftah Aulia dengan NIM 10 dan Muhammad Ridho Ramadan dengan NIM 51. Dengan bunyi teoremanya yaitu setiap daerah integral R dapat disisipkan ke dalam sebuah lapangan. Diketahui S sama dengan R cross R tanpa nol. Dengan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu mendefinisikan relasi merupakan relasi ekuivalensi, yang kedua bukti F adalah lapangan, ketiga tunjukkan bahwa R dapat disisipkan pada F. Untuk yang pertama yaitu definisikan relasi pada himpunan S untuk setiap A, B, C, D elemen dari S. A, B relasi dengan CD jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Maka relasi merupakan relasi ekuivalensi. Untuk membuktikan relasi tersebut ekuivalensi itu memenuhi 3 sifat yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Untuk yang pertama yaitu refleksif, pertama diambil sembarang A, B anggota dari S, akan dibuktikan bahwa A, B berelasi dengan A, B. Karena A, B itu elemen dari S, maka A, B itu elemen dari bilangan real. Dengan B tidak sama dengan 0. Karena R daerah integral, maka R tersebut merupakan ring komutatif. Sehingga AB sama dengan BA. Akibatnya, berdasarkan definisi relasi, diperoleh A, B berelasi dengan A, B, yaitu relasi bersifat refleksif. Yang kedua yaitu simetris. Diambil sembarang A, B, C, D anggota dari S, diketahui sembarang A, B relasi CD, akan dibuktikan C, D berelasi dengan A, B. Karena A, B, C, D anggota dari S, maka A, B, C, D anggota dari R. Karena daerah integral, maka R itu merupakan ring komutatif. Sehingga AD sama dengan BC, karena dia ring komutatif, maka DA sama dengan BC. Diperoleh BC sama dengan DA. Dari keterangan di atas yaitu diperoleh C, D sifat simetris. Yang ketiga transitif. Diambil sembarang A, B, C, D, E, F itu elemen dari S, akan dibuktikan jika A, B itu berelasi dengan CD dan C, D itu relasi dengan EF. Dan maka A, B itu berelasi dengan E, F. Karena A, B, C, D, E, F itu anggota dari S, maka A, B, C, D, E, dan F itu merupakan anggota dari R. Dengan B, D, dan F itu tidak sama dengan 0. Diketahui R adalah daerah integral, maka R merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Diketahui A, B relasi CD dan C, D relasi dengan EF. Maka AD sama dengan BC dan CF sama dengan DE. Akibatnya ADF sama dengan BCF karena kedua ruas itu dikali dengan F, dan BCF sama dengan BDE itu kedua ruas dikalikan dengan B. Sehingga ADF sama dengan BDE. Selanjutnya ADF min BDE sama dengan 0 karena dari definisi daerah integral itu tidak memuat membagi 0, artinya dia itu tidak sama dengan 0, maka untuk D itu bisa dikansellasi dan diperoleh AF min BE sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh AF sama dengan BE. Karena AF sama dengan BE, diperoleh juga A, B berelasi dengan E, F, terbukti bersifat transitif. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan operasi penjumlahan terdefinisi dengan baik. Diberikan A per B, C per D, A aksen per B aksen, C aksen per D aksen anggota dari F. Misalkan
A per B sama dengan A aksen per B aksen, dan C per D sama dengan C aksen per D aksen. Misalkan A B aksen sama dengan B A aksen, dan C D aksen sama dengan D C aksen. Sehingga A B aksen, D D aksen sama dengan B A aksen, D D aksen, dan C D aksen sama dengan B B aksen sama dengan D C aksen, B B aksen. Akibatnya, A B aksen, D aksen, A B aksen, D D aksen, plus C D aksen, B B aksen sama dengan B A D D aksen ditambah dengan D C aksen, B B aksen. Hal ini menunjukkan bahwa A B plus B C dikali B aksen, D aksen sama dengan B D dikali A aksen, D aksen plus B aksen, C aksen. Sehingga A B plus B C, B D berrelasi dengan A aksen, D aksen plus B aksen, C aksen, D aksen, B aksen, D aksen. Berarti bahwa AD plus BC per BD sama dengan A aksen, B aksen plus B aksen, C aksen per D aksen, B aksen, D aksen. Selanjutnya, dibentuk partisi S ke dalam kelas ekivalensi. Diberikan kelas ekivalensinya itu C, D elemen dari S berelasi A, B dengan A per B. Untuk membuktikan F merupakan lapangan, didefinisikan himpunan F sama dengan A per B, A, B elemen dari S. Definisi untuk operasi penjumlahan dan perkalian pada F dengan A per B ditambah C per D sama dengan AD per BC per AD plus BC, per BD. Untuk perkaliannya A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Akan dibuktikan bahwa F merupakan adalah lapangan. Jadi di sini ada 6 aksioma harus memenuhi. Jadi dari definisi F-nya itu harus memenuhi 6 aksioma ini. Yang pertama, ada tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per BD sama dengan AD per BD plus BC per BD elemen dari F. Kemudian untuk perkalian A per B dikali C per D sama dengan AC per BD dengan AC per BD elemen dari F. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Asosiatif terhadap penjumlahan A per B ditambah dalam kurung B per C ditambah C per D sama dengan AB A per B ditambah BD plus CC per CD itu dioperasikan, kemudian diuraikan, akhirnya diuraikan setelah ada tahap ACD ditambah BBD ditambah BCC per BCD. Itu diuraikan, kemudian menghasilkan AC plus BB per BC ditambah C per D. Sehingga dapat diuraikan menjadi A per B ditambah B per C dalam kurung ditambah C per D. Itu merupakan elemen dari himpunan F. Kemudian A per B dikali B per C kali C per D di dalam kurung sama dengan dioperasikan seluruhnya. Kemudian kita didapatkan hasilnya menjadi A per B kali B per C di dalam kurung kali C per D elemen dari F. Selanjutnya untuk aksioma yang ketiga, itu komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Komutatif terhadap penjumlahan A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per BD itu dioperasikan sehingga kita dapat C per D ditambah A per B, Untuk selanjutnya untuk perkalian A per B dikali C per D itu menjadi BC per AC, BD, sehingga kita dapat komutatif kemudian dan dapat hasilnya C per D dikali A per B, elemen dari himpunan F. Selanjutnya ada unsur identitas dalam penjumlahan dan perkalian. Unsur identitas dalam penjumlahan dan perkalian untuk penjumlahan sendiri itu terdapat unsur identitas dari bentuk A per B itu 0 per B. Artinya jika A per B ditambah 0 per B sama dengan A per B dengan dirinya sendiri, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk identitas terhadap perkalian dengan elemen himpunan F itu B per B unsur identitasnya. Sehingga A per B dikali B per B sama dengan A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk inverse terhadap
penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan sendiri inverse-nya itu A per negatif B. Artinya jika A per B ditambah A per negatif B sama dengan negatif AB ditambah AB per negatif B kali B sama dengan 0. Jadi terdapat inverse dari penjumlahannya itu A per negatif B. Selanjutnya untuk perkalian, itu inverse-nya A per B dikali inverse-nya A per B. Artinya A per B dikali B per A sama dengan AB per BA itu sama dengan 1. Kemudian, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan A per B dikali E per D ditambah E per F sama dengan A per B dikali dioperasikan terlebih dahulu untuk di dalam kurungnya menjadi CF ditambah ED per DF. Selanjutnya setelah kita operasikan, kita uraikan sehingga hasilnya menjadi dalam kurung A per B ditambah C per D dikali E per F, elemen dari himpunan F. Selanjutnya untuk yang ketiga itu akan ditujukan bahwa R dapat disisipkan pada F. Misalkan R aksennya itu A per 1, A-nya elemen R, dengan R aksennya itu suatu subring dari F, kemudian dengan definisi R jadi R aksen dengan FA-nya itu, fungsi FA-nya itu A per 1 untuk semua A elemen dari R. Sehingga A sama dengan B jika dan hanya jika A kali 1 sama dengan 1 kali B jika dan hanya jika A per 1 sama dengan B per 1 jika dan hanya jika fungsi FA sama dengan fungsi FB. Akibatnya F adalah fungsi 1, 1. Kemudian kita akan membuktikan untuk F fungsi FA plus B dan untuk fungsi FA kali B. Untuk fungsi FA plus B itu sama dengan A plus B 1. Kita uraikan terlebih dahulu sehingga didapat hasilnya itu A per 1 ditambah B per 1. Maka dari itu kita dapat fungsi FA plus B sama dengan fungsi A ditambah fungsi B. Kemudian untuk fungsi FA kali B, fungsi FA kali B itu sama dengan A kali B sama dengan 1, F per 1, sorry. Kemudian didapat A kali 1, A kali B dibagi 1 dikali 1 diuraikan terlebih dahulu, maka hasilnya menjadi A per 1 dikali B per 1. Sehingga fungsi A kali B itu sama dengan fungsi A dikali fungsi B. Berdasarkan definisi dari F, F onto aksen, sehingga F itu merupakan isomorfisme ring. Sorry, isomorfisme R terhadap R aksen subring dari F. Maka dari itu, hal ini membuktikan bahwa F-nya itu maka ini membuktikan bahwa R itu dapat disisipkan pada F. Itu merupakan akhir dari presentasi kami. Selebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Muhammad Ridho Ramadan dan Miftah Aulia undur diri. Dengan ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.